Divine, Shadow Esports, let's go Survivors Kalahari! Ini dia pesawat akan terbang dari area Mammoth ternyata menuju ke area ujung dari Shrine. Tentunya ini juga menjadi sebuah perhatian untuk EVOS Divine dan juga tim Flash, dan EVOS memilih Foundation sementara Argon Esports-nya. Ini ada Argonnya nggak sih di bawah EVOS itu? Enggak ada. Ada ternyata. Nggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan Nggak aja. kelihatan, bener-bener. Nempel dan akan menjadi sebuah early fight di area Foundation antara EVOS dan juga Argon Esports. Dan tentunya ada sebuah tembakan terlebih dahulu karena mengirim Rasya di bagian atas ternyata sendirian dan harus kalah kontes bersama dengan satu pemain. Sementara Kocel jika harus terkena sebuah headshot di tangan seorang Faiz. Aimgat masih berada di bagian belakang dan masih belum bisa melakukan follow up, Billy. Ini sih posisi yang tidak diuntungkan EVOS Divine dengan kehilangannya beberapa amunisi, dan kalau kalian perhatikan compound sepenuhnya dihuni sama Argon, aimguard-nya jauhan dari Ray, dan sebentar lagi EVOS Divine ditumbangin satu persatu. Oke, Ray-nya aja nggak ada potensi untuk bisa mundur kan, karena di belakangnya ada Onyx. Ray sendirian aja. Kalau misalnya EVOS Divine ditumbang di set ke-12, game pertama, satu game sangat berarti untuk mereka. Tapi sebentar lagi sepertinya Ray. Udah kena koda. Itu dia, sebentar lagi akan menghandle seorang Faiz. Aman, early revive-nya masih bisa, early revive, coba di-delay dulu Ray. Ray, otak-atik goyang gayung, Allahu Akbar, Gusti, Doagong. Baru game 1. Baru game 1 udah sek 12. Gimana ini? Ya ampun, gak diuntungkan dari resource juga, posisi juga sama. Karena Argon dia menguasai area Foundation betul-betul. Dan apa yang selanjutnya terjadi, Onyx masuk ke dalam dan mereka harusnya tahu skenario yang akan terjadi di Foundation. Mereka coba manfaatin hal tersebut, bahkan jadi terparty. Dan lihat, Elims begun. Iya, itu dia, Onyx memanfaatkan situasi tersebut yang datang ke area Foundation setelah tahu bahwa memang dari Refinery atau ke arah yang lainnya. Itu sih yang jadi sayang untuk EVOS Divine ketika rasanya di atasnya kalah. Dan oh my cepet god. banget loh. Lihat, ini baru menit ketiga mereka udah sampai Refinery. Setelah mereka nge-clear area Foundation-nya. Ini sih nggak biasa gue lihat ya. Onyx yang biasanya main pasif, kali ini mereka main agresif banget. Bahkan mereka satu-satunya tim dengan point kill terbanyak so far di menit ketiga ini. Makanan mereka banyak. Kalau ngomongin di Refinery, grounding mereka diuntungkan dan setup sudah mulai mereka lakukan. Dan sebentar lagi fight akan terjadi, Bigen. Iya, bersama dengan anak baru Afida yang mengamankan area Refinery. Sementara Adam sudah mulai dikirimkan naik menuju ke bagian atas. Masih dengan menggunakan skill card dari A124, tentunya ini jadi sebuah keuntungan. Tinggal triggernya akan seperti apa. Dan sudah tembakan balasan juga yang dibuka oleh Afida di sana. Tower sudah mulai terlihat. Sudah ada silver pun terbuka dan sebuah torpedo coba dikirimkan. Masih ada Aurora Vision akan membantu pergerakan dari seorang Adam tentunya. Nah, kelihatan 3 orang lagi jalan ini di sana. Coba di follow up dulu. Shiro ada di bagian atas tapi dikeroyok. Shironya longkongnya jatuh. Deman malah ke pick off, terkena sebuah headshot. Dan harus ter-take down. Ternyata Twisted Minds mengambil andil dari sebuah pertempuran. Meskipun Crime berhasil untuk melakukan revive dan sekarang melarikan diri. Tapi Crime akhirnya kandas ditahan seorang Pablo. Reset, let's go reset. Untungnya berhasil di revive tuh. Karena mereka ngamanin vending machine-nya. Tapi satu hal yang menjadi mistake dari Onyx adalah mereka fight di Refinery seolah bukan fight di Refinery. Refinery itu udah pasti bakal ada terparty, pasti bakal ada yang datang, bahkan di grounding yang mungkin gak mereka tebak gitu. Tapi mereka fight tuh di area yang seterbuka ini. Gua rasa gak bisa kayak gitu sih Onyx. Apalagi ini di menit kelima, menit dimana orang-orang itu udah mulai rotasi dari drop zone-nya, dari rumahnya untuk bisa di revive kembali. Dan di menit kelima ini masih sangat bisa untuk reset, ngumpulin resource lagi. Dan tadi hanya ada Crime aja yang keculik. Mungkin PR dari Onyx adalah pengambilan posisi mereka reset. Selanjutnya lihat ada Shadow, Aurora. Ini sih menurut aku RRQ effect ya. RRQ yang udah lolos duluan gitu loh ke Grand Final kemarin. Jadi semuanya mikir di Refinery udah nggak bakal ada dari tim Vietnam. Dia nggak pernah sayang dengan Boltmaker. Ada M79 dari Alan namun masih belum dikeluarkan karena dia juga harus mengurung diri terlebih dahulu. Trio Pedal juga sudah terlihat. Tapi masih belum ada pecah tempur di antara kedua tim. Berusaha untuk melindungi dirinya terlebih dahulu menuju ke bagian dalam dari compound. Satu buah skill Cryoman juga dikirimkan. Alan sudah mulai terkena damage dari dirinya sendiri sepertinya.
Team Flash nembak ke arah yang berbeda. Oh, ada di Excel ternyata yang berhasil merupakan ABC dan berhasil di-revive kembali. Riptide teratap dari di Excel membuat Mingkuknya tidak bisa diselamatkan, bahkan di zoom disambut oleh Don't Cry dari bagian dalam. Kocar kacir sudah Team Flash. Apalagi di menit hampir ke-12, beberapa tim baru masuk ke Refinery. Jadi makanan banget buat Exposy, buat Twisted Minds. Teman-teman yang ngejaga di sana. Sedangkan Exposy bisa nyari informasi mutlak ke area Refinery pertengahan situ, Bigan. Iya, dan termasuk Onyx juga baru masuk juga. Untungnya nggak invasion dari Twisted Mind. Tapi Team Flash kali ini dengan berhasil mereka melakukan reset. Melepaskan tembakan ke arah WAG yang baru kelihatan. Mereka nggak ngambil pattern ke arah sebelah kanan, ke arah Stone Right, tapi mereka muter ke arah sebelah kiri dan masuk ke arah Refinery. Kali ini dihadang oleh Team Flash yang justru masih berada di bagian belakang. Coba melarikan diri, namun Riku juga menjadi korban karena ada tembakan dari Afida yang sudah berada di bagian dalam zona. ABCD mencoba melakukan revive, dia sebagai pemain terakhir dapat 1 revive dan udah. ABCD harus tereliminasi dan menyisakan The God sendirian. Ini emang harus dilakuin sih sama ABCD karena pertama koin mereka kurang buat nge-revive semua. That's why hanya ada satu player yang berhasil mereka revive dan mau nggak mau mereka harus lawan WAG karena Team Flash susah banget secara posisi dan mereka nggak diuntungin juga secara resources ya karena mereka baru aja reset kembali. Dan di Refinery, di circle terakhir kita bisa lihat bagaimana Shadow Esports itu masih mengamankan kempon tersebut. Mereka udah bagus banget ada di sana. Ingat, vending machine ada di sana. Itu akan menjadi advantage untuk mereka. Sedangkan Twisted Minds dengan tidak terbaginya zona di arah mereka, mau nggak mau mereka akan bergeser. Siapa yang akan untung? Onyx. Tinggal gimana caranya Onyx bisa jaga badan aja tuh di kempon yang terbatas itu. Iya, betul-betul sekali. Tapi catatan buat Shadow sih mungkin lebih ke arah jangan sampai mereka kaget kedatangan Afida dari belakang. Jangan kedobrak, betul. Iya, jangan kedobrak. Afidanya juga sekarang agak bergerak memilih menuju ke arah sebelah kanan, tapi ketika zonanya udah nutup udah pasti bakal antara naik ke Refinery atau main di kolong. Nah, kalau perangnya udah pecah sama Shadow, Buriram juga malah bisa ikutan. Nah, itu yang bahaya untuk Shadow Esports itu sendiri. Lihat apa yang akan dilakukan oleh Aurora Gaming. Ditahan oleh dua tim dari dua sisi yang berbeda kali ini. Wah, Boltmaker juga udah mulai keluar dan sebuah ledakan dari Diamond. Meledakan, oh my god, lihat meledakan banyak sekali pemain dari Aurora Gaming yang tidak bisa berkutik di hadapan dirinya. Sekalian dia juga harus masuk ke dalam zona selanjutnya di bawah adanya Boltmaker yang dikeluarkan. DXL menjadi pemain terakhir sepertinya untuk Aurora Gaming dan Twisted Mind juga di saat bersamaan ini sangat kesulitan sekali dan belum membuka launchpad-nya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Ini sulit banget sih sebetulnya buat Twisted Mind. Seperti yang gue bilang tadi, mereka nggak kebagian zona, turun dari atas. Itu bakalan jadi makanan untuk tim-tim lain. Ditambah lagi dengan situasi yang seperti ini, menurut gue siapapun yang fight lebih dulu, dia yang akan dirugikan. Karena besar kemungkinan terparty akan datang di arah yang kita nggak pernah duga ada di mana. WAG udah mulai masuk ke dalam kempon meskipun Shadow udah mulai bergeser. Tapi apa yang dilakukan oleh Shadow dengan permainan pasif mereka seperti yang gue bilang tadi di awal, mereka akan bermain pasif. Tapi jangan dulu perangin WAG menurut gue karena gak worth it. Mereka punya vending machine di sana. Untungnya matanya jelik ngelihat di atas baru di revive jadi makanan untuk teman-teman daripada Shadow Esports yang dieliminasi Hongem kan. Artinya eksplosif dari WAG itu berkurang. Iya. Oh my god, sebuah aksi ledakan dari seorang Alan berhasil menumbangkan Twisted Minds di posisi yang ke-10. Bagus banget itu Heavy. Cara mereka masuk dengan memanfaatkan satu buah M79 dari Alan membuat Twisted Mind juga mati langkah. Tapi ini juga menjadi sebuah ancaman untuk Shadow Esports yang sudah dalam pantauan dari anak-anak Heavy. Tim Flash akhirnya pulang sudah di posisi yang ke-9 dan Pit. Nah, ini dia dengan gagah berani buka glol, coba masuk menuju ke arah dalam. Trail openernya connect. Alan menjadi korban pertama. Don't Cry juga kandas tumbang. Menyisakan Situan sendirian saja. And dulu ada Dimitri. Nice Shinzi. Nice. Satu orang lagi dari Heavy berhasil ditabrak dan dipukul mundur sampai kandas di posisi ke-7 oleh Shadow Esports. Ini dia Shadow Esports. Gue harus mengapresiasi timing mereka buat nabrak sih. Mereka nahan itu, mancing resource yang dimiliki oleh Heavy. Ketika resource-nya itu kebuang terhadap Shadow Esports, ada beberapa tadi, ada Glow Melter juga yang dilempar, eksplosif juga sama, bisa di-counter sama Shadow Esports. Mereka tahu resource-nya udah berkurang, ditabrak langsung dengan timing yang sangat-sangat pas. Tapi kali ini posisi Shadow nggak bisa aman dulu, karena banyak sekali resource yang juga dibuang ke arah mereka. POV kita berubah terhadap Onyx yang akan berduel dengan Buriram kan? Ya, Duan!
Juan solo squad ngeratain WG, tapi kali ini Afida juga masuk sayangnya. Beraninya jadi orang ketiga. Afida meratakan Shadow Esports. It's Onyx time, tapi crime-nya harus terjatuh di tangan seorang Mozi. Coba revive dan oh my god, Onyx akan dihimpit oleh 3 tim Thailand. Adam mengambil resiko keluar zona dan sekarang harus tetap bertahan terlebih dahulu. Karena di bagian atas ada Afida, ada tim Falcon. Di bawah, di depannya persis. Ini ada anak-anak dari Buriram. Adam masih mengambil resiko memberanikan diri sedikit ke arah luar. Tawan sudah mulai turun. Limit terbuka tapi nggak ada yang nembakin begitu dah. Longkong harus terjatuh karena ada tembakan dari mini turret. Ternyata Crypted Dragon mengganggu ke arah tim Onyx. Itu udah sebelah-sebelahan itu. Onyx sama Buriram dan tim Falcon juga masih kesulitan. Ini bagus banget ya posisi Adam, dia beberapa kali tuh ngedistract Buriram. Karena kalau nggak digituin Buriram bakal enak banget sih. Dia tuh fokus ke 2 titik yang berbeda soalnya. Lihat beberapa glow dia buka, artinya resource mereka tuh cukup berkurang. Dan mau nggak mau Buriram itu harus nabrak Onyx sebetulnya. Karena Onyx punya privilege, circle zona ada di tangan mereka. Tapi lihat Afida, yang gua nggak duga adalah Afida bisa turun dengan lancar. Padahal ada Buriram sama Onyx yang harusnya bisa nataki loh. Bisa ngasih damage. Tapi mungkin damage fatal belum terlihat dari teman-teman seorang Onyx. Sementara Afida ini akan punya benefit dengan Buriram sama Onyx ini bakalan perang duluan dan mereka bakal jadi third party. Skenario-nya kan seperti itu. Karena lihat siapa yang paling dekat. Wasana juga udah mulai nabrak. Wasana ngapain dia masuk? Lo knock. Berhasil dijatuhkan atas tembakan jarak jauh dan Adam di sana terbuka. Adam. Masuk Dam. Samperin temen. Afida juga. Kali ini merobos ke arah Buriram United. Masih terjatuh di tangan seorang Longkong dan situasi ini dimanfaatkan oleh Onyx untuk melarikan diri. Longkongnya diamankan. Sisa 2 pemain dari Afida kali ini. Tawan akan ditawan. Adam coba naik. Tawan kebingungan. Pablo juga kebingungan. Tapi Siro hampir terjatuh di sana. Siro karena udah cukup low. Pablonya kandas. Tawannya sisa sendirian. Adam coba masuk ambil 1 poin terakhir. Aduh. Adamnya malah kenok sisa Demons. Demons 1v1 bersama dengan seorang Tawan kali ini. Ke arah sebelah kanan. Ngurung dulu. Demons coba ditantang lagi naik dia ke bagian atas. Demons, hati-hati Demons. Nice, sabar aja dulu. Tahan, mainin mentalitinya dan Demons! Onyx